Oke guys, ini dia penampakan wujud dari kalau kalian tanning ya, tanning full 24 jam. Nah seperti inilah wujudnya guys. Tuh ikannya tidak kelihatan guys, tapi nah lihat merahnya tuh, yang sisiknya copot dua itu aja, lihat jadi lebih merah kan dari sisik yang lain. Pipinya lihat tuh. Nah, inilah namanya genetik ikan guys. Jadi kalau dia metaliknya green base, pasti merahnya kilat, merah shiny, merah lebih cas lah gitu ya. Nah jadi kondisinya pasti berlumut gini ya. Ini barusan aku udah gosok ya, gosok bagian depan, belakang, samping, kiri kanan. Yang bawahnya belum. Nah jadi seperti inilah penampakannya. Ini aku mau masukin selang dulu, jadi supaya dikuras dulu ya. Nah jadi ya kurang lebih beginilah penampakan kita kalau tanning 24 jam ya. Resikonya pasti hijau guys. Ini baru 3 hari loh. Nah ini baru 3 hari ya, seperti inilah maksudnya. Oke, ikan pun lapar guys. Oke, aku masukin selang dulu ya. Nah inilah hasilnya guys, dia hijau. Ini masih sekali putar ya, ini masih sekali putar, jadi aku mau kuras dulu. Nah untuk hasil merahnya merah terang, merah kilat, merah cili. Nah memang tuh nya tuh. Nah memang dia genetiknya green base yang pekat ya. Tapi karena di tanning 24 jam tuh, kalian bisa lihat nih, aku zoom dulu ya. Tuh dia jadi kayak agak bukan gosong, tapi mutasi metalik sih. Jadi metaliknya agak lebih gelap, tapi tetap green base. Kalau asli di sini aku lihat dia tetap green base, cuman dia agak kehitaman dikit. Nah jadi kayak ada warna bias dia, kayak warna apa gitu ya, purple atau warna keunguan, bisa juga seperti sedikit ada blue base nya. Nah jadi intinya di sini adalah resiko yang harus kalian terima adalah warna akuarium kalian jadi hijau lumut gitu ya. Nah ini masih sekali putar, aku lihatnya terlalu hijau, jadi langsung aku gosok dulu. Ini kaca depan ini aku gosokin. Nah lalu tadi yang di belakang juga itu udah berlumut, jadi ada seperti lumut benang gitu. Nah paham ya sampai di sini, jadi seperti ada lumut-lumut halus. Nah itu harus kalian gosok kuat. Jadi aku gosoknya pakai yang kayak gini aja. Nah ini dia, kalian bisa cari di supermarket ya, minimarket atau apalah gitu nih. Di Indomaret pun ada ini, atau Alfamart, atau kayak di Medan di Brastagi ada, ataupun di Maju Bersama gitu adalah. Nah jadi kalian pakai itu, kalian gosok-gosok aja. Nah dia istimewanya Polytech itu adalah buat sikatnya itu, ataupun apa namanya, sabut anti goresnya itu, dia satu nggak buat bercak di kaca, tidak tergores ya pastinya. Yang kedua, bulu-bulunya itu dia bisa tahan. Jadi udah lama ini udah 2 bulan gitulah. Nah, jadi ini nggak bercabang-cabang, nggak keluar dia hanya gini aja, stay tetap di tempatnya doang nih. Jadi nggak di air itu dia. Nah aku sih pakai itu. Lalu untuk tanning wajib ya aerator tuh, itu aerator hidup terus, walaupun tidak kelihatan pastinya di kamera. Ini nih di atas ini, hidup ya. Nah aerator gelembung udara itu wajib terus dihidupkan bro ya. Terus ini kurasnya ini karena tanning 24 jam cukup 1 kali seminggu saja bro. Nah karena di aktivitas yang sangat banyak, jadinya aku kurasnya itu cukup 1 kali seminggu, yang semestinya 2 kali seminggu ya, baiknya 2 kali seminggu saja. Nah kenapa tidak boleh kurasnya terlampau sering ya, karena
dia nanti jadi asik menstabilkan suhu pH, kadar air segala macam. Nah di sini kan pakai sumur bor ya, air sumur bor. Nah jadi tidak pakai pump. Kalau misalnya kalian pakai air pump, kalian harus pakai itu yang namanya Aquasave ya, yang dari Tetra itu kalian beli aja boleh. Lalu setelah dikasih Aquasave, setengah jam kemudian kalian bisa kasih itu yang namanya Arowana Vital dari Tetra juga. Nah, itu bisa. Tapi karena berhubung ikan-ikan aku di sini sehat walafiat, selalu aku pantau, selalu aku cek, walau di sela-sela kesibukan yang banyak. Nah itu aku cukup hanya kasih ini guys, garam ikan. Nah ini garam ikan, ya, sedia garam ikan aja. Jadi aku cukup kasih garam ikan secukupnya, hanya segenggam saja gitu. Aku sebarkan gitu, sebarkan garam ikan. Jangan sampai kena ke sisik ya. Kalau kena ke sisik nanti dia jadi seperti terbakar ya. Sisiknya jelek. Nah, ini dia, lihat tuh, sisik yang copot sudah tumbuh lagi bro. Nah, fokus ya. Nah itu yang dua itu ya. Ya itu. 1, 2 tuh. Dia malah jadi lebih makin merah bro ya. Oke, tuh ikannya lompat. Jadi gitu dulu ya. Aku mau lanjut kuras dulu. Ini mau yang masuk ke air kedua dulu ya. Nah jadi stay tune terus supaya kita bisa lihat hasil airnya yang nantinya tidak jernih tapi setidaknya tergantikanlah dengan air yang baru ya. Pasti agak butek karena apa, aku tidak mau sampai bersih sekali, airnya sampai jernih sekali, karena biar dia bisa tetap stabil, itu kita harus menstabilkan ikan ya. Jadi dia renangnya pun tetap aman, tetap enak, karena masih seperti air kondisi yang lama gitu, tapi dengan cara kita mix, kita campur airnya dengan air yang baru, begitu ya kesimpulannya. Oke, stay tune terus menonton, dan jangan lupa kalau ada iklan yang terlewat tolong ditonton sampai habis guys ya, supaya adsense-nya nambah terus. Jadi aku bisa tarik nanti adsense-nya untuk beli makanan-makanan ikan kita. Nah inilah guys hasilnya ya. Udah dikuras tadi 2 kali putar aja. Kenapa cuman hanya 2 kali putar? Itu alasannya adalah supaya suhu ataupun pH dan kadar air yang lama dia bisa beradaptasi. Nah jadi ikan ini tidak canggung ataupun menerima air baru. Nah walaupun di rumah aku itu pakai air sumur bor yang bisa untuk kita minum seperti itu, yang kedalamannya 90 meter lebih. Nah tapi alangkah lebih baik aku menjaga kestabilan dari sisik si ikan. Nah kenapa? Karena gini, pernah aku itu buat sampai ini air bening sekali gitu kan. Nah tapi apa yang terjadi, warnanya drop asli, jadi tidak semerah yang kalian lihat ini. Nah kenapa bisa seperti itu bang? Nah karena ini ikan dia harus menyesuaikan lingkungan baru gitu loh. Nah jadi yang perlu kalian waspadai pada saat tanding 24 jam ataupun tanding 12 jam ataupun yang mulai tanding, baru tanding lah ikan gitu kan, jangan sampai menguras air itu bening sekali, jadi seperti kondisi semula, ataupun supaya kalian melihatnya view-nya itu cantik gitu kan, bersih kalau air gitu kan. Jangan ya, kalau bisa itu step by step. Nah misal ini hari kan udah selesai, besok kuras lagi, mending gitu. Nah jadi kuras lagi kalau kalian pengen airnya itu jernih ya. Nah kalau di aku cukup seperti ini aja dulu gitu, karena supaya menjaga warna si ikan. Nah jadi ketika aku pengen melihat ikan ini warnanya full gitu kan, bagus, nah itulah baru aku rutin kuras airnya gitu, supaya dia kelihatan lebih cakep gitu. Jadi tidak
terpapar oleh warna dari bekas lampu tanning tadi gitu yang udah lumutan ini. Nah, kesimpulannya gitu aja sih alasan aku kenapa tidak menguras airnya itu full bening gitu. Jadi ya begitulah guys ya intinya. Untuk video selanjutnya nanti mungkin aku akan berbagi untuk bagaimana nih untuk menjaga badan ikan kita proporsional ya. Jadi seperti kelihatan atletis gitulah kalau misalnya kita manusia ya, badan proporsional. Nah, jadi ikan pun perlu kita jaga apa namanya modelnya ataupun badannya supaya cakep dilihat. Jadi kalau mau sumo itu kasih push kodok. Nah, tapi kalau aku di sini maunya lebih proporsional aja, kotak ya gitu loh. Jadi dayungnya panjang, tidak pendek, karena kalau sumo itu dayung pasti pendek. Jarang sekali ada dayungnya yang panjang. Nah, jadi dayung panjang, ekornya close, lebar, mekar terus gitu kan. Kalau ini jenisnya ekor api ya. Nah, jadi itu dikasih nanti di video selanjutnya lah. Aku akan berbagi itu kepada kalian makanan dan pola makannya itu bagaimana. Oke. Yang belum subscribe channel Haldi Jason, tolong di subscribe segera ya, supaya kalian bisa tahu lah gitu ya trik-trik untuk tanning ikan, untuk konsumsi ataupun pakan-pakannya ikan, cara perawatannya dan lain-lain sebagainya, tentang operasi juga ya. Nah, jangan lupa kalian like video ini jika kalian suka. Jangan lupa di share video ini kepada semua kolega kalian, semua teman-teman kita ya, supaya saling belajar bagaimana cara merawat ikan. Dan jangan hanya cuma tahu beli lalu jual gitu ya, jangan, kita harus bisa merawat juga. Oke guys, see you in the next video and bye.